there are no secrets to success. Nggak ada rahasia buat sukses. Oke, kenalin, nama gue Yasa Paramita Singgi. Gue lahir di Bekasi 23 April tahun 95. Sekarang ini gue jalanin bisnis gue namanya Men's Republic. Gue sebagai presidennya. Awalnya tuh gue nggak pernah kepikiran sebenarnya buat mulai bisnis nih, karena basic keluarga gue pun bukan basic pebisnis. Jadi bokap gue itu karyawan, nyokap gue karyawan, kakak gue juga dua-duanya karyawan. Jadi gue anak ketiga dari 3 bersaudara, semuanya istilahnya generasi karyawan lah gitu kan keluarga gue. Terus gue itu pas SMP 3, waktu itu usia gue 15 tahun, bukan kebetulan sih, bokap gue tuh sakit. Ceritanya nih, bokap gue sakit. Bokap gue tuh tiba-tiba sakit, kena serangan jantung. Dan pada waktu itu bokap gue ya istilahnya pas-pasan lah, ekonominya pas-pasan. Jadi sejak saat itu gue ngerasa, wah nih gue anak ketiga nih, bokap gue masih harus biayain gue sampai kuliah segala macam. Gue ngerasa, wah kayaknya gue harus cari duit sendiri nih gitu kan. Akhirnya pas itu juga gue memutuskan untuk oke deh, gue sejak saat itu juga, sejak bokap gue sakit, gue bilang ke bokap nyokap gue, udah deh mulai sekarang gue nggak usah pakai nggak usah ambil uang jajan lagi. Nah sejak saat itu, dari gue nggak ambil uang jajan, gue mulai deh istilahnya gue fight sendiri lah. Gue coba cari uang sendiri, coba istilahnya untuk mandiri lah, nggak minta-minta lagi sama orang tua. Pertama kali tuh gue mengawali karir gue sebagai anak mandiri gitu ya, pas umur 15 tuh gue jadi MC dulu. Pertama kali gue jadi MC, waktu itu gue jadi MC acara semacam apa sih, birthday party, terus acara live music segala macam gitu di usia gue 15 tahun. Nah di situ mulai tuh jadi MC, udah mulai banyak pengalaman. Stop jadi MC, mulai dah gue terjun ke dunia usaha. Pertama kali kan gue memang nggak punya basic bisnis, dan gue juga waktu itu pertama kali mulai bisnis tuh ibaratnya gue otodidak. Jadi tuh gue nggak ikut mentoring sama siapa dulu, gue nanya-nanya ke siapa dulu, nggak. Istilahnya gue hajar beli dulu lah gitu kan, karena memang dulu gue pikirannya cuma yang penting gue cari pengalaman dulu gitu. Nah terus jadi ya karena anak baru bermain kan di dunia situ kan, kayak anak belajar jalan aja gitu kan, pasti jatuh bangun. Sama gue juga. Jadi karena memang gak ada basic ilmunya, ya pasti jatuh dulu belajar lagi. Pertama kali di bisnis lampu, tutupnya itu gara-gara gue kehilangan supplier. Jadi supplier gue itu nggak bisa nyediain barang lagi. Gue mulai bisnis tuh sekitar usia 15 tahun. Di usia 15 tahun tuh kan, anak usia 15 tahun mungkin kalau zaman sekarang ya, anak usia 15 tahun mulai bisnis sih orang mungkin udah mulai support gitu kan. Karena kan sekarang namanya euforia dunia bisnis kan lagi naik-naiknya gitu kan. Zaman gue dulu usia 15 tahun belum. Gue mulai usaha gitu kan, gue jualan apa gitu. Orang tuh kayak nganggepnya, dulu ngapain sih jual-jualan kayak gini, lu kayak orang susah aja gitu kan. Padahal ya gue sih nggak kaya banget, nggak susah banget, keluarga gue sederhana lah gitu kan, pas-pasan. Terus banyak orang yang ya awal-awalnya sih nggak support, malah awalnya yang ngeledek banyak. Orang tuh malah kadang manggil gue tukang lampu gitu kan, tukang baju segala macam. Gue sih cuek aja. Kadang kalau gue gagal juga diledek-ledekin, udahlah lu ngapain sih mulai bisnis gitu kan, belajar aja yang benar. Cuma gue punya prinsip, pas kita melakukan sesuatu hal yang dianggap orang gila, kita dianggap gila sama orang. Tapi kalau kegilaan itu udah terbukti berhasil, orang tuh malah mau ikutan gila kayak kita. Jadi tuh gue merasa, wah lu ngeledek gue bakal buktiin nih, suatu saat lu bakal belajar dari gue gitu kan. Suatu saat nih yang lu anggap nggak masuk akal bakal masuk akal gitu kan. Dan itu udah gue buktikan. Jadi banyak nih teman-teman yang awalnya nggak support gue, ngeledekin gitu kan. Ada juga sih yang support, tapi akhirnya setelah gue memberikan pembuktian lah gitu kan ya, memberikan karya nyata, ada hasilnya, teman-teman yang lain akhirnya malah jadi support, atau bahkan yang lain juga malah gue mau ikutan join dong, atau gue minta diajarin dong gitu. Jadi ya itu sih
lingkungan tuh menurut gua harus kita buktikan dulu karya nyata kita gimana, baru kita bisa dihargain gitu. Karena menurut gua kita itu dinilai bukan dari apa yang kita mulai, tapi dari apa yang kita selesaikan, endingnya gimana gitu. There are no secrets to success. Nggak ada rahasia buat sukses. Itu semua cuma kombinasi dari pertama good attitude, sikap yang baik. Kedua high motivation, motivasi yang tinggi, ini alasan lu berjuang buat siapa. Yang ketiga baru brilliant strategi, saya konsep taktik yang jelas gimana, strategi yang jelas gimana. Itu tiga ini, sikap, motivasi, sama strategi.